Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Navarel Farm, tempat para petani berbagi ilmu dan pengalaman seputar dunia pertanian. Di video kali ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang budidaya kacang panjang atau yang juga dikenal sebagai kacang sarayu. Seorang petani senior dari Kecamatan Rakit, Banjarnegara, Mas Rois namanya, yang sudah menerapkan metode tumpang sari dengan tanaman cabai, akan berbagi rahasianya dalam merawat kacang panjang dengan modal yang murah, namun hasil yang luar biasa melimpah. Kita akan belajar bagaimana memilih bibit yang tepat, merawat tanaman secara efisien, dan mengaplikasikan pupuk organik serta nutrisi yang mendukung produktivitas maksimal. Yuk, simak terus videonya dan temukan tips dan trik untuk sukses dalam budidaya kacang panjang. Tanaman kacang panjang yang juga dikenal sebagai kacang serayu telah menjadi pilihan yang menarik bagi para petani yang mencari tanaman yang relatif mudah dikelola. Perawatan yang efisien merupakan kunci utama untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Salah satu langkah krusial dalam budidaya tanaman ini adalah memberikan perhatian penuh terhadap perawatan tanaman, mulai dari pemilihan bibit yang unggul hingga pemberian pupuk yang tepat. Semua aspek ini berkontribusi pada produktivitas yang maksimal. Dalam merawat tanaman kacang panjang, pemantauan rutin terhadap kondisi tanah dan tanaman menjadi langkah awal yang penting. Pemberian air yang cukup disertai dengan penempatan tanaman pada lokasi yang mendapatkan sinar matahari optimal akan memberikan dasar yang kokoh bagi pertumbuhan kacang panjang. Adanya perhatian ekstra terhadap hama dan penyakit juga diperlukan untuk mencegah potensi kerugian hasil. Dengan menerapkan langkah-langkah perawatan ini secara efisien, para petani dapat memastikan tanaman kacang panjang mereka tumbuh dengan kuat dan menghasilkan panen yang melimpah. Yang menarik dari budidaya tanaman kacang panjang adalah kemampuannya untuk memberikan hasil melimpah dengan modal perawatan yang murah. Penggunaan pupuk organik, pemanfaatan sumber air secara bijak, dan pendekatan organik dalam menangani hama dapat mengurangi biaya produksi. Dengan memaksimalkan efisiensi dalam pengeluaran, para petani dapat meraih hasil yang melimpah tanpa harus menguras kantong mereka. Ini menjadi daya tarik utama bagi para petani yang menginginkan tanaman yang memberikan hasil maksimal dengan investasi yang terjangkau. Dengan menggabungkan perawatan efisien, hasil melimpah, dan modal perawatan yang murah, budidaya tanaman kacang panjang bukan hanya menjadi kegiatan pertanian yang produktif, tetapi juga berpotensi memberikan keuntungan ekonomis yang berkelanjutan. Para petani dapat menjadikan budidaya kacang panjang sebagai investasi yang menjanjikan, sekaligus memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan pasar akan sayuran yang sehat dan lezat. Mas Rois yang beralamat tinggal di Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara. Beliau menerapkan metode tanaman tumpang sari atau menanam lebih dari komoditas dalam satu lahan. Tanaman cabai menjadi komoditas yang menemani tanaman kacang panjang. Jarak penanaman antara tanaman kacang panjang dengan tanaman cabai yaitu selang 1 minggu. Jadi, yang ditanam terlebih dahulu adalah tanaman kacang panjang. Beliau mengupayakan jarak tanam yang ideal, yakni sekitar 50 cm x 60 cm. Hal ini bertujuan agar tanaman cabai tidak terlalu ternaungi oleh tanaman kacang panjang, di mana tanaman cabai juga memerlukan cahaya matahari dalam membantu proses fotosintesis. Varietas tanaman kacang panjang pada musim tanam sekarang, beliau gunakan adalah varietas kacang panjang Zalfa dari MMT Seed.
Baru mencoba pertama kali menanam varietas tersebut, beliau sudah berpendapat dengan hasil yang luar biasa. Vigor tanaman yang baik dengan perawatan yang mudah mampu menghasilkan buah yang padat, berisi, dan produktivitas yang tinggi. Sudah melakukan pemetikan 6 kali dengan interval pemetikan 2 hari sekali. Masih saja, tanaman kacang panjang beliau menunjukkan produktivitas yang maksimal. Keunggulan lain yaitu toleran terhadap serangan virus, yang terlihat pada lahan beliau hanya menjumpai hitungan jari saja tanaman yang terkena virus kuning. Padahal beliau menjelaskan untuk daerah sekitar termasuk daerah dalam zona rawan akan serangan virus. Meskipun begitu, hasil nyata di lapangan varietas Zalfa ini mampu bertahan dan membuktikan keunggulannya yaitu toleran terhadap serangan virus. Alasan Mas Rois menyebutkan bahwa varietas kacang Zalfa termasuk varietas yang mudah perawatannya diungkapkan dalam pemberian pupuk dasar. Cukup hanya dengan pemberian pupuk kandang kambing 15 karung untuk luasan lahan 700 meter persegi. Tanpa menggunakan pupuk kimia, cukup satu bahan pupuk saja cukup untuk memenuhi asupan pondasi tanaman kacang panjang dan tanaman cabai beliau. Pemberian pupuk tambahan beliau lakukan via kocor. Pada pengocoran pertama, tepat fase vegetatif, beliau menggunakan pupuk Ponska 1 kg dan pupuk Vertipos 1 kg. Cukup efisien menurut kami, karena beliau juga menerapkan metode tanaman tumpang sari dengan tanaman cabai. Apalagi musim tanam sekarang bertepatan dengan musim kemarau, di mana yang seharusnya tanaman memerlukan pengocoran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan air dan pupuk. Pengocoran kedua beliau lakukan ketika tanaman sudah memasuki fase generatif, tepatnya selang pemetikan pertama. Menggunakan pupuk NPK Grover 2 kg dan kalsium KalH 2 sendok makan per 20 liter air. Alasan beliau menambahkan kalsium di sini karena menjaga pH tanah dalam kondisi stabil. Kandungan yang terdapat pada KalH tidak hanya unsur kalsium saja, tetapi juga ada kandungan asam humat. Kombinasi dua kandungan ini sangat bagus untuk menaikkan pH tanah. Memadukan antara spray nutrisi dengan insektisida dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan serta langkah pencegahannya. Nutrisi yang digunakan yaitu pupuk Mordenfol dan insektisida bahan aktif imidacloprid. Upaya pemberian nutrisi, beliau memilih pupuk yang fokus mengandung unsur magnesium fosfat yang berbentuk cair, karena pupuk yang berbentuk cair akan cepat diserap tanaman melalui stomata pada bawah daun. Kemudian melindungi dari serangan hama, di mana daerah beliau endemik akan serangan virus. Beliau memilih aplikasi bahan aktif imidacloprid sebagai insektisida pendamping pupuk Mordenfol. Interval spray beliau lakukan 1 minggu sekali. Unsur kalium pada fase generatif sangat cocok diaplikasikan, karena manfaat unsur kalium pada fase pembuahan untuk merangsang tumbuh bunga dan buah serta menjaga kerontokan. Pupuk kalium yang beliau gunakan yaitu pupuk Kalinet. Dosis 4 tutup botol per 16 liter air. Tidak cukup hanya satu pupuk saja. Beliau juga kembali selingi dengan pupuk Mordenfol dosis 2 tutup botol per 16 liter air. Alasan kembali menggunakan pupuk Mordenfol yaitu untuk menjaga daun agar tetap produktif. Pupuk magnesium fosfat yang terkandung pada pupuk Mordenfol cocok untuk menebalkan daun, sehingga daun akan lebih produktif dalam membantu proses fotosintesis. Ketika proses fotosintesis lancar, juga mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Kombinasi dua bahan baku pupuk ini beliau aplikasikan dalam rangka memperpanjang masa panen. Bibit yang beliau gunakan 3 ons sekitar 1.800 batang tanaman. Tonase pemetikan beliau sudah mendapat kurang lebih 450 kg. Pada pemetikan ke-6, beliau mendapatkan 127 kg. Harapan beliau, petikan selanjutnya akan terus bertambah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini.
kita sudah belajar banyak tentang bagaimana budidaya kacang panjang dengan perawatan yang sederhana, namun hasil yang sangat memuaskan. Dari pemilihan varietas unggul hingga penggunaan pupuk organik, semua langkah yang dilakukan terbukti efektif dan efisien. Dengan metode ini, tidak hanya panen melimpah yang didapatkan, tetapi juga keuntungan yang lebih besar dengan biaya perawatan yang terjangkau. Apabila sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, di mana kita bisa membahas lebih banyak lagi tentang tips sukses dalam dunia pertanian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.